Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia Nadlananda dengan NPM 23082601171. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya akan memberikan penjelasan tentang sistem reproduksi pria maupun wanita. Yang pertama itu adanya spermatogenesis. Spermatogenesis ini memerlukan waktu 64 hari untuk pembentukan spermatogonium menjadi sperma yang matang. Setiap saat tubulus seminiferus yang berbeda itu berada dalam tahap spermatogenesis yang berbeda juga. Kemudian dari spermatogonia, itu satu sel anak akan berjalan ke arah lumen untuk menghasilkan spermatozoa. Kemudian satu sel anak tetap berada di batas tubulus seminiferus untuk mempertahankan garis germinativumnya. Kemudian adanya proliferasi mitosis, itu sel anak yang berjalan ke lumen akan membelah secara mitosis sebanyak 2 kali untuk menghasilkan spermatosit primer yang identik. Meiosis, setiap spermatosit primer itu membentuk 2 spermatosit yang sekunder. Selama meiosis 1 menghasilkan 4 spermatid akibat pembelahan meiosis 2. Setiap spermatid mengalami remodeling menjadi spermatozoa. Karena melalui mitosis, setiap spermatogonium ini menghasilkan 4 spermatosit yang primer, dan setiap spermatosit primer secara meiosis itu menghasilkan 4 spermatid. Kemudian adanya spermiogenesis, itu sperma adalah sel yang sebagian besarnya sitosol dan organelnya telah dibuang dan tidak dibutuhkan untuk menyampaikan informasi genetik sperma ke ovum. Karena itu sperma dapat bergerak dengan cepat dan hanya membawa bahan yang diperlukan untuk melaksanakan fertilisasi. Kemudian spermatozoa ini memiliki 3 bagian, yang itu pertama ada kepala, itu disusun oleh nukleus, kemudian ada krosom, itu berisi enzim yang menutupi ujung kepala, kemudian adanya bagian tengah, itu struktur mitochondria, kemudian ekor, itu sebagai mobilitas pergerakan yang dihasilkan oleh mitokondria. Kemudian adanya oogenesis, itu pembentukan oosit primer. Oosit primer ini terhenti pada pembelahan meiosis pertama. Itu oosit primer dikelilingi oleh lapisan sel granulosa membentuk folikel primordial. Kemudian oosit primer yang tidak terbentuk folikel itu akan merusak dirinya melalui apoptosis. Kemudian pembentukan oosit sekunder itu tepat sebelum ovulasi. Oosit primer akan menyelesaikan pembelahan meiosis 1 dengan menghasilkan 2 sel anak. Namun hampir seluruh sitoplasma tetap berada dengan salah satu sel anak yang disebut dengan oosit sekunder yang ditakdirkan untuk menjadi ovum. Kromosom sel lain akan menjadi bahan polar. Kemudian adanya pembentukan ovum yang matang, itu selama pembelahan ini sepatu kromosom beserta selapis tipis sitoplasma itu dikeluarkan menjadi badan polar yang kedua. Kemudian adanya folikel, itu suatu lapisan sel granulosa pada folikel primer berproliferasi membentuk lapisan mengelilingi oosit. Salah satu folikel itu akan berkembang dan menonjol dari permukaan ovatium dan lalu menciptakan lapisan tipis yang kemudian pecah untuk membebaskan oosit pada saat ovulasi itu terjadi. Kemudian adanya perubahan primer pada pria, itu yang pertama adalah organ reproduksi itu sudah mampu untuk menghasilkannya sperma, kemudian mengalami mimpi basah atau yaitu peristiwa keluarnya sperma pria pada saat tidur. Kemudian apa saja perubahan sekunder pada pria, itu adanya seperti tumbuh kumis, kemudian jakun membesar, kemudian suaranya itu terasa lebih berat, kemudian tumbuh rambut di area tertentu, dan juga otot-otot pada tubuh itu mulai membentuk. Kemudian apa saja, ada juga hormon yang terlibat, itu ada LH disekresikan oleh hipofisis anterior untuk merangsang sel Leydig agar dapat mensekresikan hormon testosteron. Kemudian ada estrogen oleh sel-sel tolik ketika distimulasi oleh FSH berperan dalam spermiogenesis. Kemudian adanya growth hormone, itu mengatur fungsi metabolisme dari testis. Kemudian apa saja perubahan yang terjadi primer pada wanita, itu juga ada organ mengalami reproduksi, ovulasi dan menghasilkan ovum. Kemudian juga wanita mengalami menstruasi. Kemudian perubahan sekunder pada wanita, itu panggul lebih besar, kemudian payudara juga mulai membesar, kemudian suara lebih nyaring dan lembut, tumbuhnya rambut di area tertentu.
Kemudian adanya hormon yang terlibat, itu ada GnRH, itu dihasilkan oleh hipotalamus. Fungsinya menstimulasi hipofisis anterior untuk produksi dan melepaskan hormon gonadotropin. Kemudian FSH, pertumbuhan dan pematangan folikel granulosa di ovarium. Kemudian adanya LH, itu memicu perkembangan folikel dan menyebabkan ovulasi di pertengahan siklus. Kemudian estrogen, itu membantu perkembangan seksual pada wanita, membentuk ketebalan endometrium, menjaga kuantitas cairan serviks dan vagina pada saat menstruasi. Kemudian adanya progesteron mempertahankan endometrium sehingga dapat menerima implantasi zigot. Sekian dari saya. Ini referensi yang saya gunakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.